warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar komunikan? Selamat datang di Kompos KPI Suka Podcast. Ini merupakan episode yang spesial khususnya bagi Kompos ya, karena merupakan episode perdana sekaligus launching Kompos KPI Suka Podcast. Tentunya di sini juga saya sudah bersama dengan orang-orang yang spesial. Di samping kanan saya sudah hadir Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Ibu Profesor Dr. Emma Marhumah, MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Ini ya. Ibu wajahnya cerah sekali ini Ibu. Ya, harus cerah. Kalau tidak cerah nanti dikira puasa sebagai penghambat. Ini harus iya. cerah. Dan di samping Bu Dekan, di sebelah kanannya sudah hadir Kepala Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bapak Nanang Mizwar Hashim, Esos MSI. Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya podcast ini juga inisiatornya nih Pak Nanang ya. Waduh. Ini luar biasa Iya, sekali luar ini Bu. biasa. Sama desainernya juga ya, ini Iya. desainer ruangan. Kalau tidak ada teman-teman dosen yang muda muda-muda KPI ya ini, nggak bisa ya, Bu. Ini, Bu. kerjasamanya sangat bagus. Saya mengapresiasi pendirian Podcast Podcast. Kompos Ya. ya. Komunikasi Penyiaran Islam. Suka Podcast. Podcast. Suka Podcast. Iya. Baik, di episode pertama ini selain launching kita juga membahas bincang-bincang sedikit mengenai tema pendidikan positif di masa pandemi. Nah, tentunya ini dari dulu hingga saat ini ya kita memahami, kita sepakat bahwasanya pendidikan itu selalu positif. Nah, tentunya menarik jika kita membahas mengenai tema kita, yaitu menyikapi pendidikan positif di masa pandemi. Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tema ini, Bu Prof Marhumah mungkin lebih dulu bisa menjelaskan kepada komunikan seperti apa sih pendidikan positif itu. Oh iya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat ya kepada Prodi KPI yang Terima sudah launching ya podcast ya. Podcast, Ya. ya. Selamat, mudah-mudahan ke depannya akan semakin meningkat kualitasnya, semakin Amin. meningkat kontennya dan sangat bervariasi. Nanti diharapkan seperti itu di bawah kepemimpinan Pak Nanang ini ya. Pak Amin. Nanang yang Amin. memang Amin. backgroundnya adalah penyiaran Islam. Bagaimana nanti ke depannya penyiaran Islam itu dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga solihun likulli zamanin wa solihun likulli makanin. Ya. Iya. Ya. Nah, kalau ditanyakan pendidikan positif, kok pendidikan positif, apa ada pendidikan negatif? Nah, Iya. memang sekarang sedang untuk dibicarakan tentang pendidikan positif ini. Pada intinya pendidikan positif itu adalah pendidikan yang memaksimalkan ya potensi anak didik kita, baik itu yang levelnya level SD, SMP, SMA, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan juga mahasiswa, dimaksimalkan potensi-potensinya dan terutama pada potensi individu. Jadi lebih mengarahkan kepada peningkatan kualitas individu untuk nantinya bisa mencapai secara maksimal, dia bisa berkontribusi secara maksimal. Karena selama ini pendidikan itu lebih diarahkan untuk penyeragaman. Nah, pada pendidikan positif itu diminimalisir ya penyeragaman itu, tapi lebih aktualisasi diri pada masing-masing peserta didik itu bahwa mereka adalah memang berbeda. Nah, dari berbeda itu kemudian potensi-potensinya itu dimaksimalkan untuk mencapai hal-hal yang optimal. Begitu. Namun di masa pandemi ini kan sepertinya tatap muka itu kan terbatasi Iya, begitu ya. betul. Jadi seorang pendidik itu lebih kurang mengenali anak didiknya sendiri gitu. Iya, Jadi iya. secara optimal itu masih belum bisa gitu Iya, ya, Bu ya. iya. Nah, ini bagaimana ya Bu yang menyikapi di masa pendidikan ini di masa pandemi?
Ya, ada tantangan yang luar biasa Hmm, ya bagi pengelola pendidikan maupun bagi pendidik dan juga bagi anak didik juga. Jadi problem COVID-19 itu juga menimpa dan sangat dirasakan oleh proses yang ada dalam pendidikan dan juga tidak hanya pada prosesnya tapi juga pada mekanismenya dan juga pesan-pesan yang akan tersampaikan itu tidak bisa maksimal. Nah, untuk itu memang di masa pandemi ini, saya kira apa yang sudah dituangkan dalam peraturan menteri, baik itu Menteri Pendidikan maupun Menteri Agama, bagaimana agar hal-hal yang negatif ya dari proses pendidikan yang daring ini, iya, daring ini bisa diperkecil dengan cara yang luar biasa saya kira yang sudah dilakukan, baik itu bagaimana pertemuannya, bagaimana anak itu bisa bisa tetap maksimal ya belajar daring terasa belajar daring iya. terasa luring Iya. bahasanya. Hmm. Jadi tetapi apa namanya masih ada memang Hmm, celah-celah untuk terjadinya apa namanya tidak terlalu seriusnya misalnya hmm, bagaimana anak itu hanya meletakkan laptop atau apa HP kemudian iya. mereka pergi dan seterusnya itu hal-hal yang seperti itu diminimalisir dengan cara-cara yang sudah dimiliki oleh Hmm, guru dan juga oleh dosen. Saya kira ini memang tantangan tantangan bagi kita ya yang ada di hmm, pendidikan sekaligus ini proses pembelajaran juga. iya. Hmm, Bagaimana ke depannya bahwa hal-hal seperti ini akan teralami juga pada masa-masa nanti ketika COVID-19 ini berlalu. Jadi tantangan juga bagi kita hmm, sebagai dosen dan juga sebagai guru. Begitu, iya. Mbak. Iya, dan ini kan sudah hampir 1 tahun begitu ya, Mm-mm. Bu ya. 1 tahun lebih. Iya, Satu satu tahun tahun lebih lebih. Oh, ya. Nah, oh. ini Pak Nanang mungkin bisa Sampai offline, Iya, diceritakan iya. sampai Mungkin online Pak saya. ya, Nanang bisa bercerita heeh, bagaimana mulai tantangannya iya, iya. begitu dalam proses pendidikan secara daring Mm-mm, ini Pak mm-mm. Nanang. Tadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bu Dekan bahwa intinya dari pendidikan positif itu adalah bagaimana peserta didik itu bisa menemukan dirinya sendiri itu di mana Mm. dan bagaimana peserta didik itu bisa mengembangkan potensi yang dia miliki gitu loh. Mm-mm, Itu esensi dari sebuah pendidikan ya. mm. Esensi dari sebuah pendidikan seperti itu. Sehingga apa dari posisi tersebut kita sebagai seorang apa yang fasilitator itu ya mengambil peran. Perannya seperti apa? Saya ingat kata-kata guru saya ya bahwa seorang guru tugas seorang pengajar itu adalah salah satunya adalah memberikan sayap untuk terbang. Artinya apa? Kita paham peserta didik itu potensinya di mana, mau kemana, dan kalau bisa kita memberikan sayap mereka sesuai dengan potensi mereka untuk mengembangkan diri sehingga bisa terbang menuju apa yang dia inginkan. Itu esensi dari pendidikan Hmm, positif. Nah, ketika dihubungkan dengan pandemi, saya nggak tahu redefinisi pendidikan positif itu akan berubah atau tidak, karena Mm. konteksnya berbeda. ya. Kalau dulu kan kita bisa luring ya, Hmm, bisa ketemu langsung dan tidak, tapi di masa pandemi kita jarang jarang berinteraksi dengan mereka, berinteraksi hanya di dunia maya dan sebagainya. Sehingga apa? Pemahaman perkembangan itu terbatas. Saya nggak tahu ini akan berjalan sampai kapan, tapi bagi saya sih memahami hmm, ini bahwa kondisi seperti ini memang gimana pun di kemudian hari, di tahun-tahun ke depan dan sampai kapanpun ini akan menjadi sebuah kebiasaan kita juga. Artinya apa ya? Ini saya nggak tahu ini namanya juga peradaban. Artinya bahwa teknologi ini juga akan lama kelamaan akan kita pakai dalam ya. keseharian kita. Nah, bagaimana sih ketika ngomong pendidikan positif di era pandemi dan dampaknya seperti apa? Iya. Apakah luring dan sebagainya? Ah, dalam konteks kekinian ya, kita kan melihat banyak tuh isu-isu yang mungkin berhubungan dengan bagaimana kognitif kita ya. Salah satunya adalah hoax, salah satunya adalah efek-efek dari dampak teknologi dan sebagainya ya, efek negatif maksudnya. Artinya apa? Menurut saya yang bisa mandiri dalam proses pendidikan adalah misalkan mahasiswa. Mahasiswa bisa mandiri. Artinya apa? Mereka bisa memilah-milih mana yang baik untuk dia, mana yang baik untuk kebutuhan dia, dan mana yang tidak untuk dia gitu. Tapi yang paling riskan itu adalah, nah di usia muda, anak SD, anak TK dan sebagainya. Saya nggak tahu karena pendidikannya berbasis digital ya, semuanya berada digital. Artinya apa? Ada peraturan yang mengharuskan untuk
pembelajaran online sehingga mereka punya kebebasan ya, salah satunya dalam titik kalau memang orang tua mereka tidak mampu untuk memperhatikan secara maksimal, mereka punya kebebasan dalam mengakses media itu. Nah ini yang kadang-kadang ini saya melihat, misalkan salah satu contoh adalah anak saya ya, tanpa ada kontrol saya yakin mereka akan berselancar di kebebasan mereka di dunia digital, apalagi YouTube dan sebagainya itu. Nah di pada masa ini kan kita melihat bahwa si anak ini kan belum tahu mana yang positif, mana yang negatif dan sebagainya, sehingga semua pengetahuan mereka dapat, sehingga banyak juga hasil penelitian ya di era pandemi ini, agresivitas anak itu muncul nggak tahu dipengaruhi apa, agresivitas anak itu muncul dan terkesan apa ya, berbeda dengan dulu ketika masa dia sekolah. Nah, agresivitas muncul itu mungkin karena pengaruh konten-konten itu ya. Saya berharap pendidikan positif tidak tergantung pada objek ya, tapi pendidikan positif itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Salah satunya adalah dari peserta didik itu sendiri, yang kedua adalah dari kita sebagai fasilitator, misalkan dosen atau guru dan sebagainya. Yang paling utama adalah orang tua. Ya. Itu. Jadi apa namanya, betul apa yang dikatakan oleh Pak Nanang tadi ya, karena masa pandemi seperti ini intensitas anak ya bersama orang tua itu jauh lebih besar ya dibandingkan dengan guru dan juga masyarakat. Karena kalau masyarakat mereka juga takut, maksudnya itu terlalu banyak berada di berinteraksi. Memang orang tua. Untuk itu saya jadi teringat kembali kepada apa yang ada ya dalam Islam awal dan apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa ya al-ummu madrasatun ya. Di sini tidak hanya pada ibu tetapi juga orang tua ya. Orang tua, bapak dan ibu menjadi madrasatul ula bagi proses tumbuh dan berkembangnya anak ini. Jadi kita kembali kepada ya tradisi yang memang seharusnya itu dilakukan, bahwa kita dalam pendidikan itu tidak hanya menyerahkan ya kepada sekolah. Selama ini kita terlupakan apa dilupakan ya, bahwa pendidikan utama itu memang ada di rumah ya. Selama ini anak sibuk berangkat jam 5:30, pulang nanti jam 6 gitu, lupa bahwa sebetulnya yang menjadi penanggung jawab utama itu adalah keluarga. Untuk itu kalau tadi ada kekhawatiran dari Pak Nanang itu sangat betul sekali, bagaimana sekarang orang tua bisa secara lebih maksimal ya dalam istilahnya tadi mengontrol anak, apa yang harus dibaca oleh anak, apa yang harus dilihat oleh anak, dan menjadi gizi pengetahuan, menjadi gizi dari otak anak, hati anak ya. Karena anak itu kan masih sangat labil dalam pengertian itu ya, tergantung pada informasi yang dia terima, tergantung pada apa yang dia lihat. Untuk itu peran dari orang tua memang sangat besar. Selain penting. Mungkin ada yang paling penting juga Bu Dekan ya, ketika ngomong pendidikan positif di era pandemi ya. Di era pandemi ini kan kita beraktivitas tidak langsung, artinya apa? Bahwa kita akan mencari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, khususnya anak-anak ini ya. Salah satunya motivasi dari melakukan aktivitas itu adalah untuk melepaskan waktu yang begitu panjang. Ya, betul. Jadi kan misalkan kita sekolah, anak saya misalkan di sekolah gitu, mereka dapat pengetahuan sampai dari jam 7 sampai siang. Habis itu mereka bermain dengan temennya. Kan dalam kondisi pandemi ini kan tidak kita temukan nuansa kayak gitu. Artinya apa? Mereka mencari teman yang bisa mengasihkan. Yang kedua adalah bisa melepaskan waktu yang lama itu. Apa itu? Temannya kalau nggak gadget ya televisi. Nah, pertanyaannya adalah apakah konten-konten televisi yang ada sudah sesuai dengan perkembangan psikologi anak? Makanya anak saya yang kecil itu hafal lagunya sinetron apa itu? Yudika, Ikatan Cinta. Kayak gitu itu. Kan misalkan sinetron Ikatan Cinta itu kan tidak untuk anak-anak, tapi anak-anak juga mengkonsumsi itu. Setiap pagi juga anak-anak lihat insert selebriti. Anak saya sampai hafal
misalkan ini apa tentang Atta Halilintar nikah dengan siapa dan sebagainya. Ini anak kecil loh ini. Iya. Anak kecil loh ini. Mungkin di Dan- situ ada peran orang tua juga ya Pak ya. Peran orang tua, nah saya yakin ya dengan keterbatasan kita, apalagi sebenarnya orang tua itu kan salah satunya mempersiapkan kebutuhan makan dan sebagainya. Kadang-kadang kita lalai juga itu. Kadang-kadang kita lalai, apalagi juga kita disibukkan dengan tugas-tugas kita, Iya. profesional kita. Kadang-kadang kita lalai dan di kelalaian itu kadang-kadang ya udah anak memanfaatkan itu lewat YouTube dan sebagainya. Anak saya sampai hafal itu Korea itu siapa artis siapa dan sebagainya. Televisi pun juga seperti itu. Banyak sinetron-sinetron ya. Iya. Kebetulan kan ini kebetulan kan di bulan-bulan ini dulu dan sampai sekarang juga saya terlibat di kualitas program televisi ya. Salah satunya adalah ada acara program acara berita, cerita dan sebagainya. Memang misalkan di kategorisasi di program acara anak-anak Iya. ini memang masih jauh dari kualitas. Iya, betul. Masih banyak program-program sinetron untuk anak khususnya yang mengandung unsur kekerasan, mengandung unsur-unsur yang tidak baik untuk psikologi anak-anak. Nah, ini patut. Jadi ketika ngomong tentang pendidikan positif di era pandemi, bukan hanya tanggung jawab seorang dosen, bukan hanya tanggung jawab seorang guru, bukan hanya tanggung jawab seorang seorang ibu atau orang tua, tapi yang paling penting adalah tanggung jawab dari pemerintah juga. Iya. Dan praktisi media juga. Ya, saya kira kita mengambil peran ya di sini sebagai akademisi, katakanlah seperti itu. Untuk itu seperti KPI ini, Pak Nanang sangat penting ya untuk memikirkan secara lebih serius lagi, lebih mendalam lagi bagaimana ke depannya ya konten-konten ya televisi ini. Kita tidak sebatas ya nantinya tidak sebatas untuk memikirkan bagaimana konten penyiaran agama Islam, tidak seperti itu. Justru kita akan masuk karena kita sudah terintegrasi interkoneksi toh. Iya. Bagaimana kita mungkin ini penyiaran, bagaimana penyiaran itu yang katakanlah tidak mengandung hal-hal yang negatif, memberikan pembelajaran kepada masyarakat, itu dari aspek penyiarannya. Saya nggak tahu dari komponen-komponen yang ada dalam KPI itu, tapi bayangan saya seperti itu. Atau misalnya dalam program-program traveling itu bagaimana KPI juga bisa masuk, apa yang perlu disuguhkan kepada masyarakat sehingga isi dari semua alur TV itu kira-kira dalam bayangan saya itu betul-betul mendidik. Selama ini kan dalam tanda petik ya masih dipertanyakan hal-hal itu. Maka kalau saya di rumah saya itu saya patenkan ya, kecuali nanti kalau TVRI saya patenkan untuk melihat ini loh binatang-binatang itu loh. Gitu ya. Apa itu binatang-binatang itu sama ada kegiatan itu. Jadi anak saya biasakan untuk itu kalau dia sudah bosan baru masuk ke kamar. Wah, paling sama ibu nanti saya disuruh melihat hewan, bagaimana hewan di ini tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuhan hewan. Ya, Biar seperti menyayangi itu. hewan gitu ya. Kayak acara apa yang di TV itu ya, kebetulan saya senang acara itu. Jadi itu pesan utamanya memang kita bagaimana khusus kepada KPI ya untuk Tapi bisa ya, mendidik. saya juga berharap gitu Bu, adanya konten-konten Islami itu bisa memberikan terobosan baru. Jadi saya lihat konten-konten Islami yang ada di televisi, Islam itu kok hubungannya dengan neraka dan surga. Iya, betul Pak. Gak ada tuh yang berhubungan Iya. dengan inovasi, kreativitas. Iya, Nah, kita hadirkan kayak gitu Mas. Jadi Islam dijadikan hal lain ya dari seluruh kehidupan. Padahal tidak pandang boleh surga dan seperti neraka itu. doang gitu ya. Iya, padahal harus Luas betul-betul gitu ya, terintegrasi. Ketika traveling itu seperti apa? Nanti nuansa Islamnya. Ketika itu bercerita tentang apa kalau dalam TV itu ya, cerita-cerita yang seperti itu bagaimana nuansa Islamnya. Tetapi memang nuansa Islam yang akan kita bawa itu adalah Islam yang moderat kan begitu ya, bagaimana mengajarkan ada keterpaduan antara iman, amal ya, karena selama ini dianggap hal lain, iman masalah lain, amal masalah
lain, ilmu masalah lain. Nah, itu bagaimana itu juga menjadi satu antara iman, ilmu dan amal itu. Nah, Jadi selama ini dianggap masih bagian-bagian yang tidak bisa disambungkan. Nah, saya kira ini menjadi tugas dari kita yang ahli broadcast seperti kalian semua ini di bawah komando Pak Nanang ini ya. Iya. Nanti kalau Pak Nanang tidak bisa meletakkan konsep dasar itu ya apa namanya insya Allah. berdosanya Ya, ini nanti mengalir. kalau- Tapi ya. kalau sebaliknya, kalau Pak Nanang maksud saya KPI itu bisa meletakkan konsep dasar belajar dari COVID-19 ini, maka ya ilmun yuntafa'u bihi itu terus mengalir Allah. walaupun orang tidak. Iya. Ya, itu pentingnya apa Dan namanya? yang paling penting Oh, lagi Mbak iya. Nitra, Gimana Pak dan yang Nanang? paling penting lagi adalah bahwa Budi kan siap untuk menjadi penasihat dan fasilitator. Oh, Subhanallah. siap. Iya. Oh, Kalau oh. sudah melihat ruangannya Iya. seperti ini, siapa yang tidak senang kreasi-kreasi yang sudah dilakukan? Ya, mudah-mudahan bisa ditiru oleh prodi yang lain. Amin, amin. Ya, Ya, amin amin ya ya. rabbal alamin. Ya, jadi insya Allah di podcast ini juga nanti perbincangan kita itu akan banyak sekali yang kita Ya, bahas ya, Ibu di sini. bagus, Dari bagus. pendidikan, penelitian, Curhat pengabdian. juga bisa ya? Nah, Curhat juga bisa. Oh, Atau bagus. mahasiswa-mahasiswa berprestasi Bu, Oh, ya. atau kesan dan Ya. kesan-kesannya mahasiswa luar negeri yang kuliah di KPI atau di Oh, Fakultas iya Dakwah. betul ya, orang-orang berhasil alumni dari Ya. KPI, kiat-kiatnya seperti apa. Teruslah Pak Nanang dan teman-teman sekalian memproduk ya konten-konten yang inovatif tadi itu ya. Mungkin bisa seminggu 2 kali atau apa. Kemudian di-share ke masyarakat, di-share ke mahasiswa. Saya kira KPI akan semakin naik peringkatnya ya, karena selama ini emang KPI nomor 1 ya di FDK ini. Tetap jaya. Tetap Tetap jaya. Kakak Pak, tetap Amin jaya. ya rabbal alamin. Nah, Amin. untuk itu Ya Rabbal komunikan Alamin. tetap stay tune di Kompos KPI Suka Podcast begitu Iya, ya. Stay tune, ya. ya. Baik. Ya, ya. Nah, ini kembali lagi ke topik nih, Bu. Dari tadi kan kita sudah membahas mengenai seperti apa sih pendidikan positif itu. Iya, begitu. iya, iya. Nah, ini sebenarnya nilai-nilai dari pendidikan positif itu bagaimana sih? Iya, ya. Kalau dilihat nilai-nilai yang harus ada ya, dan memang itu ditanamkan pada pendidikan positif itu sangat banyak sekali ya. Kalau dirangkum itu memang ada sekitar 30-an ya, seperti yang ada dalam pendidikan karakter yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu. Misalnya salah satu contoh saja ya, salah satu contoh dalam apa namanya relasi ya, kita satu dengan yang lain harus toleran ya. Bagaimana toleransi itu diajarkan dalam pendidikan positif ini. Tapi yang paling utama ya, kita karena ada di UIN ini, memang yang paling utama itu adalah religius ya, itu konsep utamanya. Jadi bagaimana bahwa beragama itu menjadi hal yang sangat pokok, dan justru dari agama ini nanti akan menurunkan hal-hal yang baik, misalnya toleransi. Kemudian yang kedua, bagaimana agar anak-anak didik kita itu memiliki semangat yang kuat dalam menatap masa depan. Kemudian mereka bisa belajar dengan sungguh-sungguh hal-hal yang positif yang ada seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hal mendidik itu, bahwa Rasulullah tidak pernah menyakiti orang lain. Rasulullah dalam beragama, ini yang penting ya, Rasulullah dalam beragama itu tidak terlalu dalam pengertian itu ya. Ada sebuah hadis itu yang perlu saya ceritakan ya, ketika ada 2 orang datang kepada Rasulullah, kemudian orang itu dengan tanda petik ya sombongnya menceritakan tentang keberagamaan mereka, bahwa mereka tidak pernah tidur, bahwa mereka selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, bahwa mereka sampai tidak menikah. Lalu Rasulullah menjawab, oh saya tidak seperti itu. Saya biasa-biasa saja, saya puasa kalau siang, kalau malam saya berbuka. Saya juga melaksanakan hal-hal yang biasa saja. Dan
hadis itu diakhiri dengan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Saya juga menikah. Nikah itu adalah bagian dari hidup saya. Maka siapa yang tidak menikah, mereka tidak melaksanakan perintah saya. Itu bagian dari proses awalnya. Asbabul wurudnya itu adalah Nabi ditanyakan apa betul Nabi itu menjadi orang yang beragama dengan yang sangat ketat sehingga lupa kemanusiaannya. Nah, lalu Nabi menjelaskan bahwa saya adalah manusia biasa. Salah satunya adalah menikah itu. Itu bagian juga dari pendidikan positif dan bagian juga dari moderasi beragama. Iya, iya. Nah, kemudian ini Pak Nanang bagaimana nih pesan-pesannya untuk komunikan mengenai pendidikan positif ini? Saya akan mengomentari atau memberikan juga memberikan tambahan selaras yang dikatakan oleh Budikan tadi ya. Tapi saya dengan sudut pandang yang lain. Jadi ketika ngomong tentang nilai-nilai dalam pendidikan, proses pendidikan, baik proses pendidikan yang tentunya arahnya adalah terciptanya sebuah proses pendidikan positif, saya hanya melihatnya adalah bahwa apa sih nilai-nilainya, ya udah kita kembali saja ke Pancasila. Kita kembali saja ke Pancasila. Yang pertama sih, ya ini mungkin ini yang sering dilupakan oleh orang banyak ya. Jadi ketika ngomong Pancasila itu kan sering meniadakan namanya ketuhanan yang Maha Esa. Ketika ngomong dalam konteks Islam, maka pelajaran pertama, nilai-nilai pertama yang harus ditanamkan itu adalah ketauhidan. Banyak dari proses pendidikan selalu menekankan kemanusiaan, kesetaraan, keadilan dan sebagainya, tapi lupa dengan sisi yang paling penting adalah ketauhidan. Sehingga apa? Kadang-kadang ketika sudah lulus dan sebagainya, kata-kata kemanusiaan, keadilan dijadikan sebagai pemanis. Pada perilakunya tidak pada tindakannya juga tidak sesuai dengan konsep-konsep keadilan dan kemanusiaan. Tapi permasalahannya mereka lupa dengan ketuhanan itu. Maka yang paling prinsipil ya tadi, nilai-nilai dalam pendidikan positif adalah ngomong tentang ketuhanan atau ketauhidan, yang kedua adalah ngomong tentang keadilan, kesetaraan, kemanusiaan dan baru yang lain sebagainya. Dan yang paling penting juga tadi tauladanan ya Bu ya. Iya, Tauladanan itu. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau misalkan ngomong tentang ya pendidikan positif itu kan sebenarnya menurut saya itu ya kembali lagi kepada misi awal atau tujuan awal. Kalau tujuan awal pendidikan itu positif, baik dan dilakukan dengan hal yang baik, maka yang tercipta adalah sesuatu yang baik. Jadi kalau tujuannya baik dilakukan dengan yang baik, maka saya yakin hasilnya akan baik. Tapi tujuannya baik dilakukan dengan salah, maka hasilnya juga akan salah. Seperti itu. Setiap orang itu akan memetik apa yang dia tanam begitu. Iya. Semuanya adalah proses ya dari awalan dari untuk proses. Itu ya dalam pendidikan positif itu ada Kium ya yang mengatakan bahwa at-tariqatu ahammu minal mada wal ustad ahammu minat tariqah. Jadi intinya bahwa bagaimanapun dalam proses pendidikan seperti yang dikatakan oleh Pak Nanang tadi itu, bagaimana metodenya sudah dilakukan secara baik, nanti akan hasilnya juga baik. Tetapi metode itu tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada, tadi diistilahkan oleh Pak Nanang fasilitator. Dan fasilitator itu adalah guru itu ya, ahammu minat toriko. Jadi guru itu juga menjadi sentra. Kita juga sebagai dosen, walaupun sistem pembelajaran sudah online dan seterusnya, dimanapun dosen tetap memegang peran kendali untuk ketercapaian apa yang diinginkan, dalam hal ini pendidikan positif itu. Jadi tidak bisa misalnya anak begitu saja, oh ya sudah karena sudah online, oh ya sudah karena sudah ada YouTube-nya, oh ya sudah, tetapi tetap harus mendapatkan bimbingan dari seorang guru ya. Kalau di kampus ya dosen, kalau di rumah seorang gurunya itu adalah kedua orang tua, teman kakak, semua yang ada di rumah itu justru lebih penting dari sekedar kontennya. Jadi apa yang ada dalam isi dari pendidikan itu ya tidak akan terlalu memberikan makna yang signifikan kalau tidak ada penuntun dari
orang lain. Itu Mbak. Baik, itulah tadi komunikan bincang-bincang yang sangat menarik ya mengenai pendidikan positif bersama dengan Prof. Marhumah dan Iya, juga harapan anak-anak. saya ya, Heeh. harapan saya adanya media podcast ini adalah salah satunya terinspirasi dari keinginan untuk memberikan pendidikan yang positif, Iya, informasi betul. yang Positif, positif, pesan yang yang positif. positif. Pokoknya Iya. seberapa positif, Iya. asalkan tidak COVID-nya positif. Baik. Ya, Ini ya, ya sebagai- betul. Ya, asalkan itu ya. Iya, iya, Tidak iya. positif COVID itu. Ini sebagai penutup Anang Penutup. bisa disampaikan pesan-pesan untuk mahasiswa KPI khususnya. Oke, ya buat mahasiswa-mahasiswa KPI yang ada di rumah dan semua pemirsa yang ada di rumah di daerah masing-masing, tetap jaga kesehatan. Yang kedua adalah adanya pandemi ini tidak akan membatasi ruang gerak kita untuk selalu berinovasi dan berkreasi. Terus berinovasi dan berkreasi untuk kemajuan kita bersama. Ya, Dan Bu ya, Marhumah, ya, saya kira hidup KPI begitu saja ya. Oh, Dan begitu. ya, mahasiswa-mahasiswi ya ditunggu saja ya. Mudah-mudahan COVID segera berlalu dan Amin. kita bisa Amin, ya bertemu, Rabbal Alamin. bertatap Amin. muka dengan ceria gitu ya. Ya, saya kira saya senang sekali, apresiasi yang dalam terhadap mahasiswa KPI dan juga pengelola dari KPI. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune di Kompos KPI Suka Podcast. Ini, iya.